Bismillahirrahmanirrahim. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Ibu mengenai sumber daya alam, maka tugas anak-anak selanjutnya adalah kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak silakan buka bukunya halaman 72. Di sini ada teks bacaan. Silakan anak-anak baca masing-masing ya, dan Ibu akan membacakannya juga. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Oke, anak-anak sudah membacanya? Jika sudah, mari kita sama-sama mengisi soal pertama, yaitu 1. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Coba anak-anak lihat bagaimana cara membuat pensil. Betul, di kotak pertama diisi dengan hancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Ya. Yang kedua, lalu dibakar kurang lebih 3 hari. Di kotak yang ketiga diisi dengan selanjutnya dibentuk panjang dan tipis-tipis. Dan terakhir dibalut dengan kayu atau dibungkus dengan kayu. Sip, sudah? Jika sudah, kita langsung kerjakan nomor 2. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Lihat yang kedua. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Apa aja tadi di sini? Betul, ada kayu, lalu ada grafit dan juga tanah liat. Hebat. Lanjut nomor 3. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apa yang terjadi jika pensil terus digunakan terus-menerus sampai habis misalkan? Atau sampai, ya seringlah anak-anak menggunakan pensil, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ketersediaan kayu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena kayunya digunakan bahan pembuat pensil. Lanjut, yang keempat. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Silakan anak-anak isi nomor 4 ini secara mandiri ya. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Silakan anak-anak isi sendiri-sendiri. Lanjut, di bawahnya ya halaman 73. Tuliskan jenis-jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Lihat, gambar pertama itu yaitu ada pekerjaannya pengrajin kayu ya, pengrajin kayu. Atau pembuat alat-alat menggunakan kayu ya, atau pengrajin kayu. Barang yang dihasilkannya apa? Banyak barang yang dihasilkannya yang terbuat dari kayu. Meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah,
barang yang dihasilkannya meja dan kursi. Bahan asal bendanya apa? Karena ini pengrajin kayu, berarti bahan asalnya adalah, betul, bahan asalnya adalah kayu. Nah, kayu ini apakah dapat diperbaharui atau tidak? Lihat, jenis sumber daya alam yang digunakannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sip, hebat. Yang kedua, ini ada gambar pemerah susu. Pekerjaannya pemerah susu. Barang yang dihasilkannya apa? Barang yang dihasilkannya adalah susu. Bahan asalnya yaitu hewan. Nah, sumber daya alamnya hewan apakah dapat diperbaharui? Dapat ya, dengan cara berkembang biak, berarti sumber daya alam yang diperbaharui. Nomor 3. Lihat, nomor 3 ini ada penambang. Ya, penambang. Barang yang dihasilkannya yaitu batu bara, emas, dan barang tambang lainnya. Bahan asal bendanya berupa tumbuhan-tumbuhan, fosil-fosil zaman dulu, ya, bahan asal bendanya. Jenis sumbernya dapat diperbaharui tidak? Batu bara tidak ya. Tambang-tambang itu tidak dapat diperbaharui, berarti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu gambarnya. Gambar yang keempat dan gambar yang kelima silahkan anak-anak isi secara mandiri. Gambar yang keempat itu ada petani dan yang kelima ada nelayan. Silahkan isi sendiri-sendiri. Selanjutnya, terakhir ya, halaman 74. Silahkan anak-anak mengisi soal nomor 1. Jenis sumber daya alam apa saja yang telah kamu manfaatkan? Boleh sama dengan yang ada di kolom halaman 73. Yang ini kalau misalkan anak-anak telah memanfaatkan sumber daya alam. Terus yang kedua juga isi ya, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Silakan anak-anak isi sebisanya, semampunya, dan kerjakan sendiri tanpa dibantu. Kalau misalkan udah benar-benar nggak bisa, silakan bertanya kepada bunda atau yang mendampingi dalam belajar. Kalau mau bertanya ke ibu juga boleh. Tetap semangat, kirimkan laporannya via grup WA dan difotokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.